Ya, jadi kita lihat pada mata kuliah penulisan karya ilmiah itu ada namanya hakikat karya ilmiah yang dipelajari mengenai pengertian, karakteristik, tujuan, dan jenis karya ilmiah. Nah, coba saya jelaskan kenapa kita belajar penulisan karya ilmiah. Nah, kalau kita lihat secara bahasa ya, dia penulisan karya ilmiah ini terdiri dari kata dasarnya tulis, ya kan? Nah, baru ditambah frasa yang ditambah, dia harus satu ini karya ilmiah karena nggak berbeda nanti artinya karya ilmiah, karena kalau dipisah-pisah karya dengan ilmiah kurang pas juga. Nah, sekarang tanya, dari kata-kata ini kan kita lihat ada kata tulis, ada kata karya. Nah, jadi kenapa Bapak ini yang ngajar gitu? Padahal Bapak kan biasanya statistik, nah gitu kalian bilang matematik. Kenapa? Nah, jadi lihat di sini intinya. Intinya di sini kata yang ini. Nah, jadi pertama dia menulis. Menulis itu berarti membuat, menulis, mengetik atau gimana. Sekarang karya ilmiah, kalau hanya menulis, semua orang bisa mungkin menulis, ya kan? Menulis harian, menulis pelajaran, menulis novel, menulis cerpen, menulis apa? Makanya yang ini tadi yang apanya poinnya, menulis karya ilmiah. Nah, apa yang disebut dengan karya ilmiah? Apakah semua tulisan termasuk dalam karya ilmiah? Nah, tidak kan? Jadi kita tahu pertama harus kita ketahui dulu sesuai dengan tadi apa namanya. Nah, kita buka aja chat GPT, biasakan menggunakan ini. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah canggih. Yang saya ajar adalah kamulah yang akan hidup di masa depan, bukan saya yang hidup di masa depan. Makanya saya membiasakan nanti di zaman kalian mungkin lebih canggih lagi robot-robot AI ini. Ya, masa saya ngajari kalian dengan metode saya diajar dulu? Saya harus mengajar kalian sesuai dengan zaman yang hidup kalian, kan gitu. Yang akan tumbuh, yang akan memanfaatkan ilmu yang saya ajarkan ini adalah kalian kan? Bukan saya kan? Saya ini kan udah habis. Paling jadi dosen gini-gini aja. Yang kalian yang mungkin nanti yang jadi presiden, yang jadi gubernur, jadi pengusaha, itu kalian yang akan hidup di masa depan. Makanya ya saya mengajarlah dengan metode yang akan datang, bukan mengajar kayak metode saya diajar dulu. Paham kan? Nah, kita mau menciptakan produk, masa produk kita produk lama. Nah, coba kita kita tulis di sini, definisikan apa itu penulisan karya ilmiah. Nah, supaya kita tahu dulu. Nah, gampang. Sangat terbantu sekali dengan adanya AI ini, ya kan? Nah, inilah karya ilmiah. Jadi pertama saya besarkan ya supaya kalian kelihatan 150. Nah, di sini dikatakannya tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian mendalam suatu bidang ilmu yang disusun secara sistematis, objektif, dan menggunakan metode ilmiah. Nah, ya, satu di situ kata kuncinya ini. Nah, ya, jadi tidak semua tulisan. Jadi di sini harus ada yang disebut dengan metode ilmiah. Ini kuncinya. Bukan hanya sekedar menulis. Menulisnya pun udah ada metode ilmiahnya, harus ada lagi syarat-syaratnya nanti, karakteristiknya supaya dia dibilang sebagai karya ilmiah. Tidak suka-suka hati. Umpamanya kayak kamu menulis
pelajaran, kamu salin, itu bukan karya ilmiah. Ada syarat-syaratnya, ada metodenya. Nah, kita lihat apa katanya di sini lagi. Karya ilmiah itu bertujuan untuk, nah ini dia, gagasan, temuan, solusi atas sebuah masalah. Masalah yang gimana? Yang ada faktanya, ada datanya. Nah, ya, jadi ada tujuannya, bukan hanya sekedar ditulis. Nah, tujuan itu juga harus apa? Ada fakta atau latar. Contoh ya, kita ambil sebuah skripsi ini, contohnya ada skripsi anak bimbingan saya yang baru tamat. Kita ambil skripsi adalah salah satu contoh karya ilmiah. Kenapa tadi dibilang ada tujuan, ada latar, ada data? Nah, supaya kita tahu yang kita tulis itu bukan hanya sekedar menulis. Menulis umpamanya ada orang bilang ini harus diajar oleh dosen yang mengerti bahasa. Tidak. Kenapa? Karena bukan diajak mengenai yang dibahas itu menulisnya. Justru karya ilmiahnya nomor satu. Kalau hanya menulis, tata bahasanya ada panduannya. Setiap tahun dikeluarkan panduan penulisan oleh Politeknik. Bahkan semua kampus mengeluarkan itu. Alangkah sayangnya diajarkan hanya menulis satu semester. Nah, kita lihat di sini ya. Ini nanti wajib seperti ini juga kalian punya. Kalian itu D4. Nah, ada peraturannya, biar saya tunjukkan bahwa untuk menjadi seorang alumni D4, apa saja syaratnya? Menulis karya ilmiah. Contohnya, jadi ada syaratnya lagi nanti yang baru. Tunggu ya, kita cari dulu. Ada skripsi anak-anak bimbingan. Nah, ini Gina. Bukan yang ini Gina, yang ini lain. Gina dari download itu. Nah, ini Grace Nopelina Silitonga. Ini kita lihat judulnya pengaruh harga dan citra perusahaan terhadap bla bla bla. Di sini ini anak Mice. Ya kan, Mice ini. Grace Nopelina. Oh enggak, Mice ya. Ini. Ya kan? Nah, kita lihat semua contoh ya, ini kita lihat. Di latar belakang pendahuluan. Ini tadi dikatakan di sini. Ini katanya di sini permasalahan, suatu permasalahan berdasarkan data, fakta. Jadi harus ada data dan faktanya, nggak boleh menghayal. Kita lihat di sini. Si Novelina ini, inilah dia tulis latar belakang masalah, bla bla bla, nggak usah kita baca. Apa data faktanya? Nah, kita lihat mengenai IO wedding planner, tahap apa dibuatnya sini. Nah, ini dia berdasarkan penelitian Sianu. Dia ceritakan ini semua. Nah, ini datanya. Ada datanya dia buat. Nanti kalian juga menulis skripsi seperti ini. Tidak boleh latar belakang, apalagi penelitian kuantitatif ya. Dia hanya cakap-cakap. Ada buktinya. Nah, seperti ini. Wedding yang diselenggarakan oleh IO ini, wedding organizer ini. Nah, ini kan data, fakta ini yang udah pernah dikerjakannya. Banyak udah. Nah, inilah bukti salah satu. Makanya dia menulis mengenai ini paket harga, ini juga data weddingnya. Ya, jadi berdasarkan itu itu apakah semua menulis bisa seperti itu? Tidak, hanya karya ilmiah yang harus membuat data. Kalau kamu menulis surat, mana ada perlu data-datanya. Ya, nah hingga dia membuat akhirnya judulnya itu harga dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian jasa wedding planner. Ya, jadi seperti itu. Itulah contoh yang saya maksud dengan adanya katanya di sini
permasalahan, ada data fakta. Baru kemudian apa? Dianalisis. Nah, karya ilmiah itu harus dianalisis, bukan hanya ditulis. Apalagi, nah kita lihat di sini ya, kita coba cari supaya kamu tahu apa beda kamu. Coba apa kita nah, supaya kamu tahu apa beda kamu dididik di Politeknik ini. Coba lihat. Nah, nah. Nah, jadi kalian lihat di sini, kalian beda 1 tahun dengan anak D3 di vokasi. Sama kalau ininya materinya, kalian coba baca ini. Nah, ya, baca apa beda keahlian yang diharapkan dari kalian? Ya. Jadi diharapkan apa kamu? Kamu mampu bergerak di bidang manajerial. Nah, apa bidang manajerial? Kalau bidang manajerial apakah seperti tenaga terampil yang bisa mengerjakan pekerjaan teknis? Tidak. Siapa yang bisa jadi bos? Coba tanya sama kalian. Hah? Satu, yang utama adalah orang yang bisa menganalisa, yang bisa melihat situasi, yang bisa bekerja juga, tapi tidak seperti orang D3. D3 itu memang terampil. Coba lihat ini, katanya aja di sini, kalian tidak ada. Makanya dulu saya meminta coba kalau ilmu sosial supaya pandai menganalisa apa yang diajarkan, supaya orangnya rasional, statistik lah. Karena statistik itu membuat kita menghitung, tetapi bukan hitung baku kayak matematika, menerjemahkan. Makanya dulu saya waktu mendirikan ini dulu tahun 2000 bersama Pak Aris ya, Pak Aris waktu 2013. Kita tuh pengen anak MB itu bukan sebagai anak-anak D3 yang melancar mengetik begini-begini, tidak. Kalian itu harus mempunyai manajerial. Ya, manajerial, makanya menganalisis. Dulu pun statistiknya makanya 2, ditambah lagi nanti ada pelajaran riset. Nah, supaya kalian bisa terbiasa, bukan lagi karena untuk mencapai top manajerial itu. Dan untuk langkah-langkah itu orang yang bisa melihat situasi, nah, bisa menganalisis keadaan. Untuk menganalisis keadaan, 1, pengalaman. 2, kita bisa mengolah di pikiran kita. Untuk bisa mengolah di pikiran kita, kita harus runut dengan tahap-tahapan. Ya, itulah statistik kan. Statistik itu selalu cerita data. Nggak ada di situ. Jadi untuk jadi bos tidak bisa menghayal, pandai cakap. Kalau dulu ya mungkin kalau kau pandai bicara bla bla kaulah jadi bos. Sekarang ini tidak, harus ada data. Kalau nggak ada data hoax. Nah, ya
Mungkin, tapi beda organisasi. Kalau mungkin organisasi masyarakat, pandai bercakap kau, pandai pidato, jadilah kau. Tapi untuk di manajerial dimanapun itu tidak bisa hanya pandai cakap. Berapa banyak kita lihat orang yang hanya pandai cakap nggak jadi apa-apa. Tetap harus ada data dianalisa baru dicakapkan. Itulah dia, ya kan? Nah, karena kita mau bicara yang jelas, bukan sekedar pandai bicara, ya. Kalau zaman dulu ya boleh, siapa yang paling lancar bicaranya dialah jadi. Nah, kalau yang pandai bicara itu tak lebih dari hanya komentator, ya kan, nggak pernah jadi bos itu. Hanya pandai membicarakan segala sesuatu di Indonesia ini selalu begini, tidak, ya kan? Nah, apalagi beda kalian di situ? Lihat di sini, kalian itu tidak lagi teknis operasional, kalian supervisi. Makanya harus pintar. Pintarnya bukan bidang teknis. Nah, jadi kau paham kau kan kenapa kau dididik ke ini. Udah 6 semester mungkin nggak pernah kau tahu kenapa aku D4. Kenapa di MB ini kayak gini, nggak pernah kau tahu kan. Nah, kau masih main HP aja kau situ. Yalah, suka hatimu lah. Nah, kalau dilihat dari SKKNI, ini harus tahu kau ini apa ini. Sistem kompetensi kerja. D4 itu termasuk di level, jadi ada 1 sampai 9. D3 itu level 5. Ini udah diatur pemerintah, tingkat kompetensi anak D4 secara nasional. Lihat ini D4 itu, coba kita bandingkan apple to apple-nya. Kita kecilkan layarnya supaya bisa. Nah, nih. Mana tadi? Nah, ini terlalu kecil ya, kita besarin dikit. Nggak bisa pula. Nah, ini dia. Kau tuh level 6. Kalau dia S2 level 7, kalau S3 level 8. Nah, terakhir itu guru besar 9 atau apalah istilahnya ya. Tetapi yang pasti cuma 9-nya level kompetensi di Indonesia ini. Kau tuh sudah sampai level 6. Nah, jadi di sini dan mampu mengelola, mengevaluasi. Nah, paham kok kan? Nah, tadi ada saya lihat lagi di sini, saya ketikkan, apakah kemampuan menganalisis termasuk level 6? Karena saya termasuk orang yang percaya orang yang sukses adalah orang yang bisa menganalisis dan menerjemahkan. Nggak ada orang sukses yang nggak pandai menganalisis, kecuali apa? Kecuali faktor nasib dari Tuhan. Ada juga manusia yang nggak tahu apa-apa bisa jadi bos. Ya memang nasibnya, mungkin bapaknya kaya yang punya perusahaan bisa, tapi untuk secara umum tidak ada. Nah, ya makanya di sini ada 3 di sini, tengoknya, keahlian, pengetahuan, dan manajerial. Nah, kembali kita pelajaran kita ya. Jadi lihat di sini. Tadi katanya bahwa karya ilmiah itu ada metodenya. Nah, ada juga ciri-cirinya. Nah, ya, coba lihat nih ya. Pertama, dia objektif, nggak bisa asal-asalan, atau opini, perasaan itu nopel biasanya. Nah, ya, makanya siapa yang mengajar penulisan karya ilmiah ini harus orang yang biasa mengajarkan ini. Metode dulu namanya ini pelajaran metode penelitian. Kenapa sekarang nggak diajar lagi metode penelitian? Kalau dulu metode penelitian itu hanya sebatas mengajarkan bagaimana menulis bab 1, 2, 3, 4, 5 dari sebuah karya ilmiah. Tapi sesuai dengan peraturan yang baru sekarang, ini saya tunjukkan nama kalian peraturannya. Kenapa diganti namanya metode ilmiah, metode penelitian menjadi penulisan karya ilmiah? Nah, ini kita ambil filenya ya. Lihat di sini ada peraturannya. Sekarang kita di Polmed dia dibikin menjadi peraturan akademik. Nah, peraturan mana dia, peraturan akademik. Nah, ini dia.
kita lihat mulai dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini peraturan akademik. Nih kita buka. Bukan, ini ringkasan-ringkasannya. Yang lengkap kita buka. Tahun 2024. Jangan yang ini. Kita buka ya. Jadi ada apanya gitu. Kenapa kita belajar ini bukan diajar oleh orang yang mengerti bahasa Indonesia? Tidak, bukan itu utamanya. Nah, kita lihat dia ada aturan di sini. Nah, kita lihat. Ini agak rusak ini Microsoft Word-nya. 2013. Oke. Nah, inilah. Nah, kita cari di sini. Apa yang ini? Nah, ini saya besarkan ya. Nah, program wajib. Kelihatan kan? Atau saya besarin lagi? Lihat ini. Kalau dulu ya, kalian itu hanya diwajibkan sebatas buat skripsi, tamat, udah seperti itu saja. Tapi ada lagi sekarang kewajibannya. Apa itu? Harus ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang bagaimana? Terindeks sebagai apa? Syarat pendaftaran wisuda. Jadi semester 8 buat PKL atau apa baru skripsi. Skripsi selesai mulai dari proposal, seminar hasil atau apa meja hijau namanya. Udah selesai dia semua, rubah menjadi jurnal, dipublikasikan. Kenapa dipublikasikan? Supaya orang tahu itu karyamu. Dan dia menjadi nilai tambah nanti bagimu. Apalagi kalau dia sudah terindeks. Jadi ada peningkatan. Kalau dulu hanya sampai skripsi saja, itulah metode penelitian. Nah, di sini nanti kita ajarkan juga bagaimana bukan merubahnya ya. Memang nanti ada merubahnya, cuman ada hal-hal yang perlu dijaga dalam membuat tulisan ya. Nah, makanya dirubahlah penulisan karya ilmiah. Bukan kata tulisnya yang ditekankan, adalah karya ilmiahnya. Bagaimana membuat karya ilmiah? Harus mengikuti kaidah-kaidah metode ilmiah. Bukan hanya menulis, ya paham ya? Oke. Jadi ada di sini dikatakan memang kalian itu ini ada jurnal terakreditasi lagi. Zaman saya dulu tak ada ini, tapi memang nggak apa-apa, bagus supaya kalian bersaing dengan orang-orang. Masa kamu mau jadi jagoan kampung aja? Kalau ini kan bersaing kamu dengan orang-orang, orang lain kan juga menulis juga. Oke, nah itu bagusnya. Oke, nah lanjut lagi kita. Apa katanya di sini? Ada sistematis, ada metodenya, harus bersifat kritis dan analitis dan bersumber ilmiah. Ada referensi. Nah, contoh kita buka ya. Kalau sekarang ini nggak laku lagi kalau referensimu itu buku. Buku itu kenapa? Buku boleh, tapi yang paling utama, contoh ini kita lihat. Dia harus referensinya itu ada jurnal. Tapi ini dia banyakan anak Mice ini, dia banyakan skripsi kayaknya nih. Coba ya kita lihat. Baby Sofia Gauri M. Amri Nasution. Nih ya. Kenapa mati? Apa? Nah ya, kita lihat. Kita cari si Baby Sofia ini. Apakah ini skripsi atau jurnal? Nah, kita lihat di daftar pustakanya. Nah, ini. Tadi Sofia Gauri, berarti Gauri namanya. Kita cari daftar pustaka. Nah, ini dia.
Lihat ini. Jurnal ini Gauri BS Nasution MA Alvira 2023. Judulnya pengaruh harga tiket dan citra perusahaan terhadap kepulusan pembelian angkasa Tour and Travel Medan. Jurnal Economic Management volume 2 edisi kedua 3017. Tapi ini pun salah kutipannya nih, harusnya ada tahunnya nih. Ya. Nah, ini kan jurnal. Bukan jurnal yang bagaimana? Dari skripsi mahasiswa dirubah menjadi jurnal. Nah, setiap nama orang yang diambilnya ini dapat poin. Jadi kalau kau nanti buat jurnal, dikutip orang jurnalmu, ada namamu, dia akan muncul nanti secara otomatis di dalam. Kalau kau punya Google Scholar, apa itu Google Scholar, Pak? Nanti supaya itulah zaman sekarang ini. Nah, jadi nih kita lihat. Ya, ini kok gambar ya? Oh ya. Google, nah ini dia. Tinggal daftar aja kau nanti di sini, daftarkan. Nah, kayak aku ini kan nih. Oke. Nanti dia akan muncul apa-apa saja. Ini kan karena ini bukan ini bukan email saya ini. Ya, ini saya kan biasanya dia harus dibuka di Microsoft Word. Ini apa namanya? Chrome ya, Google Chrome. Dia harus punya ini kan pakai Edge deh nih. Saya kan pakai Microsoft Edge. Bukan. Nah, ini. Jadi nanti kalau kamu daftar, kamu lihat punyamu, ada nanti punyamu di situ, muncul sendiri otomatis dia muncul di situ. Pamannya Udin Baladewa namamu, Baladewa, Udin. Muncul apa saja tulisan yang pernah kau buat waktu kau nanti itu jadi kenang-kenanganmu seumur hidup. Cuman daftar di mana? Di Google Scholar ini. Nah, ini buka Google. Nah, ini buka Google. Ini banyak kali Google-nya soalnya. Nah, ini yang Agus Rangkuti Polmed ACID. Ini. Nah, kita buka Google. Cukup mendaftarkan emailmu saja, daftar di Google Scholar, nggak apa-apa. Semua nanti yang karya ilmiahmu Scholar akan muncul di sini. Nah, ya. Kok minta password lagi ya? Ntar ya, dimatikan dulu, jangan lihat-lihat. Nah, ini. Nah, kalian lihat di sini. Inilah nama saya. Inilah yang pernah saya tulis ataupun orang yang menulis tentang artikel ilmiah ada mengutip tulisanku. Jadi udah dikutip yang ini bersama ini udah 8 dikutip orang, cited by. Artinya sudah di-cite, dikutip sama orang lain 8 kali. Tahun 2020, tahun berikutnya ada 2019. Tapi ini kok seperti ini ya, kok cuma 3 ya? Setahu saya banyak. Atau yang satu lagi ya. Udahlah, tapi itulah contoh ya. Dia hanya daftar email, nanti sampai kau mati pun apapun yang kau tulis, apa yang dikutip orang akan muncul di situ. Nah, sampai 20 tahun, 30 tahun nanti. Itulah namanya karya ilmiah yang benar. Bukan hanya ditulis-tulis saja. Nah, jadi umpamanya hasil penelitianmu itu dikutip orang sama seperti ini nih. Nah, ini si Baby Sofia. Nah,
Hasilnya kan ini hasil dia nih. Ini dikutip orang nih hasil penelitian skripsi dia. Ini akan muncul otomatis di Google Scholar dia. Kalau ini kan berarti udah dipublikasikan di jurnal. Lihat itu. Jadi kau pun nanti bisa kau tunjukkan. Ini dulu mama punya skripsi. Ini dikutip ada sudah 100 orang yang ngutip. Dia akan muncul otomatis. Ya, makanya betapa pentingnya supaya ada itulah namanya jejak digital yang bagus. Kalau dicari orang namamu ada muncul. Oke, paham ya? Nah, kita lihat mana tadi? Nih, dia ada sumber referensinya. Nah, jenisnya kan topik berikutnya itu di RPS kita itu kita harus belajar mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Apa saja yang disebut dengan karya ilmiah? Kita lihat satu makalah. Dia makalah itu apa? Ini pendek dan topiknya tertentu, satu topik dibahas. Nah, tapi ya, kedua artikel ilmiah. Nah, inilah yang mau kalian buat nanti berupa jurnal. Tapi di mana ditaruh? Apakah di koran? Tidak, di media akademik. Nah, baru ada laporan penelitian. Ini dibuat, baru ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini juga termasuk karya ilmiah dan sebagainya. Nah, paham kalian ya? Nah, oke. Jadi itulah kenapa kita belajar metode penelitian diganti menjadi penulisan karya ilmiah. Kalau dia metode penelitian, dia hanya sebagai menghasilkan contoh kalian nulis skripsi. Kalau dia karya ilmiah, dia dibahasnya lagi nanti sampai menerbitkannya, nanti kita ajari. Nah ya, nanti kita ajari, kita praktekkan nanti masing-masing. Mudah-mudahan sebelum akhir semester ini kita buat project ya. Kalian membuat skripsi kira-kira apa yang mau kalian tulis. Ya, barangkali sini dulu saya akan mengasih tugas sama kalian. Oke. Dah. Nah. Ini saya kasih bab 1 dari buku yang saya buat. Di buku ini belum siap semua babnya, makanya belum, ini nggak akan saya jual sama kalian, tidak, hanya perlu untuk naik pangkat saya perlu buat buku. Nah, di buku ini ada latihan nanti. Coba kalian lihat, dah saya kirim. Ada di bab terakhirnya selalu ada latihan saya buat. Ada di situ kan? Nah, dia pertanyaan, ada pilihan berganda, ada mengisi titik-titik. Coba kalian kerjakan ya. Nanti dikirim ke tulis tangan, dipoto, kirim ke ini. Nah, saya kasih alamatnya. Lupa pula kemana ya. Tapi